manusia berhati binatang. Pantas saja matinya susah. Diam. Kepalanya terbalik. Wah, kita balikkan aja. Kok kepalanya ada di sebelah selatan? Dan kakinya ada di sebelah utara. Bagaimana ini? Kita tadi salah meletakkannya, Pak. Nggak mungkin. Saya yakin banget. Kepalanya saya pegang. Ya, kalau begitu, mari kita balikan aja lagi. Berikan aku hidayahmu. Ah, kaki! Subhanallah. Loh, kok terbalik lagi nih? Apanya ini yang salah? Pak, tolong dibalikkan lagi. Bagaimanapun juga, jenazah suami saya harus dikubur.
anakku. Semoga kau tenang di alam sana, nak. Kematianmu sudah terbalaskan sekarang. Marwan sudah membayar semua apa yang dia lakukan sama kita. Sampai sekarang pun, tanah kuburan tidak mau menerima jasad Marwan. Jadi luas semuanya 1 hektar, Pak? Nah, 1 hektar, Pak Jarot. Luas sawah saya ini 1 hektar. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Dan semua data-datanya sama yang ada dalam surat-surat tanah saya ini. Pak Marwan, kapan kita memulai transaksi jual beli ini? Ya, lebih cepat lebih baik. Bagaimana kalau nanti malam? Nanti malam? Wah, bagus sekali. Saya tidak mengira akan secepat ini, Pak Jarot. Masalah jual beli ini kan sudah lama kita bicarakan, Pak Marwan. Dan saya sudah menyiapkan uang 200 juta. Boleh, boleh. Bagus sekali. Dan saya juga nanti akan membawa kepala desa dengan perangkat desa yang lain sebagai saksi. Oh, jadi Pak Kepala Desa sakit? Betul, Pak. Beliau berpesan agar soal jual beli tanahnya ditunda besok malam saja, Pak. Karena kebetulan juga Bapak Kepala Dusun beserta perangkat desa yang lainnya akan pergi ke desa tetangga sebelah, Pak. Ada kunjungan mendadak. Ya. Begitu ya. Pak Jarotnya sudah dikasih tahu belum? Belum, Pak. Rencananya setelah dari sini nanti, saya akan langsung ke rumah Pak Jarot, Pak. Nggak usah. Begini, Pak Carik, nggak usah repot-repot ke rumah Pak Jarot. Habis ini saya akan ke rumah Pak Jarot. Biar saya saja menyampaikan pesan itu. Ini buat beli rokok. Nanti bilang sama Pak Kades kalau urusan sama Pak Jarot sudah selesai. Wah, terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Kalau begitu, saya langsung pulang saja, Pak, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kan itu di bawah upah rata-rata, Pak. Kamu ini kerja sama siapa? Tolonglah, Pak. Anak saya ada 3. Mana cukup uang segitu untuk keperluan 1 bulan? Siapa suruh kamu punya anak banyak? Makanya kalau punya anak, tahu diri dong. Ayo cepat kamu pulang. Sana cepat, nggak belakang. Assalamualaikum, Pak Marwan. Waalaikumsalam. Pak Jarot, apa kabar? Baik. Ayo silakan duduk. Bagaimana jual beli tanah kita? Pak Kades dengan perangkat desa, mana Pak Marwan? Nah, itulah Pak Jarot, di situ masalahnya. Mereka ada halangan, tapi mereka sudah titip pesan ke saya. Jadi berarti jual beli tanah Pak Marwan diundur juga dong? Kenapa diundur? Apa tidak bisa kita selesaikan sendiri tanpa mereka? Tidak bisa, Pak. Karena mereka itu adalah sebagai saksi. Jadi maksudnya Pak Jarot nggak percaya sama saya? Bukan Pak Marwan, bukan. Saya tidak percaya dengan Pak Marwan. Tapi setiap transaksi jual beli tanah itu kan ada syaratnya, Pak. Nah, Pak Kades dengan perangkat desa itu syaratnya sebagai saksi di sana, Pak. Percayalah sama saya, Pak Jarot. Saya tidak akan membohongi Pak Jarot. Saya ini orang Islam, Pak Jarot. Saya tahu persis dengan hukum-hukum Islam. Pak. Sebentar. Supaya Pak Jarot lebih tenang.
lama mikirnya, Pak. Bagaimana? Jadikan membeli tanah saya? Ya. Gitu dong. Sekarang serahkan uangnya. Saya sudah siapkan surat-surat jual belinya. Nanti kita tanda tangani bersama. Iya. Ini uangnya 200 juta, Pak. Silakan Pak Jarod tanda tangani surat jual beli tanah ini. Jadi Bapak melakukan jual beli itu tanpa saksi kepala desa? Iya, awalnya Bapak nggak mau, Bu. Tapi Bapak juga nggak tahu kenapa akhirnya Bapak tanda tangani juga. Mana mungkin Marwan menipu kita, Bu? Aduh Pak, untuk urusan 200 juta jangan sembarangan Pak. Harus ada saksi. Kalau kita sampai ditipu, habis kita. Insya Allah, kita tidak akan kena tipu, Bu. Tapi Nina nggak yakin, Pak. Jangan-jangan Bapak udah kena ilmu gendamnya Pak Marwan. Ilmu gendam apa? Seluruh penduduk di desa ini sudah pada tahu, Pak. Kalau harta kekayaan Pak Marwan yang melimpah ruah itu adalah dihasilkan dari hal yang tidak wajar. Pak Marwan itu mengambil ilmu pesugihan, Pak. Dia juga seorang penipu, Pak. Dan orang yang ditipu itu tidak pernah sadar kalau dia sedang ditipu. Itu yang namanya ilmu gendam, Pak. Pak, Bapak harus kembali menemui Pak Marwan. Pokoknya uang kita harus kembali. Iya, iya. Sekarang juga Bapak ke sana. Tenang Pak Jarod. Sabar. Semuanya bisa kita selesaikan secara baik-baik. Dan bisa kita bicarakan bersama-sama. Saya tidak mau tahu. Jual beli itu harus dibatalkan karena tidak ada saksi. Pokoknya uang saya harus dikembalikan. Ya, nggak bisa begitu dong Pak Jarod. Kita kan sudah terikat dengan sebuah perjanjian. Tapi kan tidak ada saksi. Jadi perjanjian itu batal sepihak. Ya nggak bisa dong. Pak Jarod kan sudah tanda tangan dan itu sah. Bu. Iya, Pak. Tolong ambilkan surat perjanjian jual beli tanah yang di lemari sana. Sini. Ini, Pak. Nah, ini. Tolong lihat dan baca sendiri. Itu tanda tangan Pak Jarod kan? Semua sudah jelas di situ, Pak Jarod. Kalau begitu, mana surat sertifikat tanahnya? Kami kan pemilik tanah itu sekarang. Sertifikat apa ini? Baca dong, semua di situ sudah tertulis. Sertifikat baru akan saya serahkan setelah selesai panen. Sekarang sawah saya belum panen. Bunga padinya saja juga belum muncul. Gak bisa! Saya tidak bisa terima ini. Saya tidak bisa terima ini. Pokoknya uang saya harus dikembalikan. Silahkan saja Pak Jarod sobek-sobek surat ini. Ini cuma kopiannya saja kok. Munaf! Sini. Tolong kalian bawa orang ini keluar. Ada apa ini? Hah? Ada apa ini? Dasar penjahat, penipu, kembalikan uang saya! Kurang ajar kamu, dasar penipu! Kembalikan uang saya!
Ibu. Budi, kamu kenapa Budi? Pulang malam basah-basahan lagi. Tadi Budi disuruh pulang lagi, Bu, dari sekolah. Budi malu, Bu. Budi belum bayar uang sekolah 3 bulan, Bu. Sudah, tenang, sabar ya. Kamu gak usah nangis. Katanya, Bu, kalau belum dilunasi, Budi nggak boleh masuk sekolah. Dan Budi nggak bisa ikut ujian, Bu. Tenang ya, Nak. Jangan nangis. Maafkan Ibu. Semua perhiasan dan barang berharga sudah Ibu jual untuk biaya sekolah kamu. Tapi nanti Ibu akan pergi ke rumah Paman Marwan. Katanya dia mau membiayai sekolah kamu. Katanya hari ini kamu dibagiin ulangan. Mana? Kamu dapat berapa? Budi dapat 10, Bu. Betul semua. Tanah. Waduh, tanah warisan apa ini? Saya kok baru dengar sekarang. Ya tanah warisan bapaknya Budi. Kan Marwan yang mengurusi warisan suami saya. Enggak pernah. Arman nggak pernah minta saya mengurusi tanah warisan. Tapi Mas Arman bilang begitu sebelum meninggal. Sebentar. Saya akan jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Begini, waktu sebelum meninggal almarhum bapak saya, beliau pernah memberikan warisan pada saya dan Arman. Tapi karena pada saat itu Arman butuh uang, makanya sawah itu dijual sama saya. Gak mungkin Mas Arman menjual sawah itu. Karena Mas Arman kepengen Budi itu sekolah yang setinggi-tingginya. Jadi dia mempersiapkan sawah itu untuk sekolahnya Budi. Aduh. Kalau nggak percaya, tanya saya sama adik kamu. Ya kan, Bu? Waktu itu Arman pernah menjual sawahnya sama kita. Iya, Mbak. Kalau begitu, mana buktinya? Baca saja sendiri. Ini surat perjanjian jual belinya. Tanda tangan Arman juga ada di situ. Ya memang, saya waktu itu diminta Pak Marwan untuk jadi saksi jual beli sawahnya Arman. Jadi benar Mas Arman sudah menjual sawahnya. Oh tidak, Arman tidak bersedia menjual sawahnya. Maksudnya? Waktu itu saya dengar Marwan marah-marah sama Arman. Marah kenapa? Soal apa, Pak? Arman sedang sakit keras waktu itu, tapi dia tetap datang memenuhi undangan Marwan di rumah ini. Ini surat-surat tanah warisan almarhum Bapak. Semuanya saya yang pegang, termasuk milik kamu. Nah, sekarang kamu tinggal tanda tangan dan semua utang-utang kamu selesai. Dan saya juga tidak akan ditagih-tagih rentenir. Ayo, cepat. Pak, tapi Wan, sawah itu untuk tabungan sekolah Budi kelakuan. Kamu ini gimana sih? Saya sudah mencarikan jalan keluar yang baik untuk kamu, tapi kamu menolak. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus tanda tangan. Ayo cepat, cepat. Jangan, Wan. Ayo cepat, cepat kamu tanda tangan. Ayo. Saya jujur. Sawah itu milik saya. Sawah itu milik saya. Itu hak saya. Jangan diambil. Jadi sawah itu masih hak almarhum suami saya, Pak? Ya, warisan itu masih sah hak milik kamu karena Marwan sendiri yang menandatangani surat itu. Kenapa Bapak menceritakan semua ini sama saya, Pak? Saya sudah tua, ajal saya hampir tiba. Makanya saya harus membersihkan diri atas dosa-dosa saya. Saya harus minta maaf
pada orang-orang yang saya rugikan. Tolong doakan saya supaya jalan saya ke alam baka menjadi lancar. Iya, Bapak saya maafkan. Dan saya tahu pasti, Pak, Bapak itu tidak pernah meminjamkan rentenir untuk biaya pengobatan Arman. Kamu kenapa sih? Mungkin masalah itu lagi? Karena saya tahu kebenarannya, Pak. Saya kasihan sama Budi. Dia harus sekolah. Dia mau sekolah kek, mau enggak kek, terserah dia. Itu bukan tanggung jawab saya. Tapi Bapak sudah merebut sawah dia. Rebut apa? Bapaknya itu yang punya utang sama saya. Yang namanya utang harus dibayar. Kalau tidak, matinya susah. Ya Allah. Memangnya Bapak tidak pernah memikirkan kalau Bapak meninggal nanti? Dengan dosa-dosa yang telah Bapak perbuat. Jangan bawel kamu. Saya mau ke masjid. Berikan aku hidayahmu. Sertifikat baru akan saya serahkan setelah selesai panen. Sekarang sawah saya belum panen. Bunga padinya saja juga belum muncul. Astagfirullahaladzim. Marwan berusaha menipu saya. Tolonglah, Pak. Saya mau melahirkan nih, Pak. Tolong. Kalian berdua ini kepalanya ada otak nggak? Hah? Kamu pikir di sini pada sosial apa? Utang kalian saja belum lunas. Sekarang mau pinjam lagi. Bunganya saja belum kalian bayar. Pergi! Bawa istri kamu ke sana. Jangan berani lagi ke sini sebelum kamu bayar utang. Kita pulang aja. Ayo pergi! Dikiranya gampang cari uang apa? Pinjam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Jarot. Ada apa ini, Pak Jarot? Saya minta sertifikat tanah saya, Pak Marwan. Duduk dulu, silakan. Begini, Pak Jarot. Sertifikat itu nggak bisa saya serahkan sekarang. Loh, Pak Marwan kan sudah janji sama saya akan menyerahkan sertifikat saya kalau Pak Marwan sudah panen. Nah, sekarang Pak Marwan kan sudah panen. Oh, belum, Pak Jarot. Belum bagaimana? Bukannya sawah Pak Marwan sekarang sudah panen padi? Iya, sawah saya memang sudah panen. Tapi sekarang sudah saya tanami lagi dengan pohon cabai dan tomat. Nah, pohon itu sekarang belum panen. Pak Marwan, jangan permainkan saya seperti ini. Saya sudah terlalu sabar, Pak Marwan. Pak Jarot. Yang mempermainkan Pak Jarot ini siapa? Saya kan sudah katakan. Jadi sabarlah. Nanti setelah panen baru saya serahkan. Dasar manusia jahat, penghuni neraka. Laknat kamu! Pak! Jangan, Pak! Jangan macam-macam kamu di rumah saya. Tolong saya, Pak. Tolong, beri saya waktu 1 minggu lagi. Pasti akan saya bayar, Pak. Tolong. 2 bulan yang lalu Ibu juga bilang begitu. Hah? Tapi mana buktinya? Mana? Sekarang Ibu keluar. Keluar dari rumah ini. Ibu! Kesabaran saya sudah habis. Dengar baik-baik ya. Dengar. Selama Ibu belum mendapatkan uang, jangan coba-coba berani masuk di rumah ini. Hah? Mati! Mati! Udah, mikir.
Bu. Bu, kita mau kemana, Bu? Ini ya. Mbak, silakan duduk, Mbak. Minta aja kerjaan kamu. Ada apa lagi nih? Marwan, tolong kembalikan sawah kami. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami juga diusir dari rumah. Jangan rampas lagi harta kami, Marwan. Itu lagi yang kalian bicarakan. Berapa kali saya bilang, saya tidak merampas milik kalian. Tolong, Marwan. Tolong. Pakailah hati nuranimu. Kasihanilah keponakanmu Budi, Marwan. Dia harus melanjutkan sekolahnya. Kami juga butuh tempat tinggal. Mbak Asti benar, Pak. Tanah yang dimaksud kan tanah yang mau Bapak jual ke Pak Jarod, kan? Pak, neraka hukumnya kalau Bapak merebut hak anak yatim, Pak. Pusing saya mendengar kalian bicara. Saya kan sudah bilang, itu milik saya. Terserah kalau kalian tidak percaya. Minta sendiri sana sama Pak Jarod. Tapi kan sertifikatnya ada di tangan Bapak. Mana sertifikatnya, Marwan? Mana? Sertifikat. Ibu! Istighfar, Pak. Istighfar. Sekarang kalian pulang. Ayo pulang. Kalau kalian tetap membangkang, saya akan panggilkan polisi. Panggilkan polisi. Panggilkan, Mas. Aku tidak takut. Aku kesini mau mengambil hakku. Hak ini hak kamu. Paman jahat! Paman jahat! Sini kamu. Ngapain kamu di sini? Berapa kali saya bilang sama kamu? Bapak kamu nggak punya warisan lagi di sini. Ini semua adalah harta kekayaan saya. Tahu? Tapi paman saya... Sawah saya mana? Mana sawah saya? Pak. Sawah saya mana? Mana sawah saya? Mana sawah saya? Budi mau sekolah. Budi mau sekolah. Budi mau sekolah. Budi mau sekolah. Paman Marwan jahat. Paman Marwan jahat. Akhir-akhir ini kesehatan saya kok menurun sekali ya. Jangan-jangan saya diteluh. Jangan suuzon, Pak. Sekarang ini kan musim penyakit batuk dan pilek. Tapi saya yakin penyakit saya ini pasti kiriman dari Jarod dan Asti. Ini pasti teluh, Bu.
penghuni Gunung Lawu. Bagunas, Budi sadar. Sadar, nak. Bangun. Sadar, nak. Bangun. Kirimkan maut pada Jarot dan Budi. Untuk membalas perbuatannya padaku. Budi anakku, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bisa membalas kematianmu. Kita kalah oleh hukum yang telah dibuat oleh manusia. Tapi ibu yakin kita akan menang di pengadilan Allah nanti. Kau, Marwan bin Taslim, adik iparku sendiri, paman dari keponakan yang telah kau nistakan. Kau telah merampas anak yatim. Kau yang membuat kami menderita. Kau akan merasakan azab Allah, Marwan. Kau harus tahu bahwa doa orang yang menderita ada doa yang didengar oleh Allah. Kematianmu akan selalu menderita dan juga kehidupanmu, Marwan. Ini adalah sumpah dari seorang ibu yang anaknya telah kau bunuh. Dengar, Marwan. Demi Allah, Kiai, saya berani sumpah di atas Al-Quran. Kematian Budi bukanlah kesalahan saya. Aduh. Ada apa, Pak? Enggak apa-apa, Kiai. Kuping saya kok gatal ini. Aduh. Apa itu, Pak? Enggak apa-apa, Kiai. Saya permisi dulu. Pak Marwan! Apa ini? Apa ini?
Hei! Aduh! Aduh! Maju! Kenapa itu, Pak? Itu Wahai penghuni Gunung Lawu, seseorang telah meneluhku. Dia telah mempermalukan aku. Wahai penghuni Gunung Lawu, balaskan dia. Wahai penghuni Gunung Lawu, bantulah aku. Wahai penghuni Gunung Lawu, bantulah aku. Hancurkan dia! Hancurkan dia! Hancurkan musuhku! Pak, buka pintunya, Pak. Roh, masih Roh. Roh, cepetan ke sini, Roh. Pak, buka, Pak. Roh, Bapak, Roh. Pak. Pak, buka, Pak. Hancurkan dia! Pak. Bu, lihat, Bu. Apa? Binatang apa nih, Roh? Roh, bunuh, Roh. Bu. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak Marwan kesurupan, Pak Kiai. Kesurupan? Baik, saya segera ke sana. Pak Marwan? Pak? Pak? Ini dikunci dari dalam nih. Pasti nih, Pak. Gimana kita dobrak? Udah dobrak ya? Iya, Pak. Yo, 1, 2. Bapak, kenapa, Pak? Ya Allah. Berikan aku hidayahmu. Kenapa suami saya badannya semakin lemas dan tidak bertenaga, Dok? Kasih vitamin dan penambah tenaga. Terima kasih, dokter. Panas! 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 Kenapa, Pak? Pak? Panas! Pak, kenapa? Panas! Panas! Panggil Kiai Muhid. Bapakmu lagi sekarat. Bapakmu lagi sakaratul maut. Cepat, cepat, Roh. Pak. Pak Kiai, suami saya, Pak. Pak Marwan, ikutin saya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panas! 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, hari sudah subuh. Karena tidak ada perubahan apapun pada Bapak, sebaiknya saya pulang. Kalau terjadi apa-apa, panggil saya lagi. Iya, Pak. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Akbar, Pak. Pak, bangun, Pak. Kalau terbalik terus, sampai besok juga tidak akan selesai menguburnya. Bagaimana ini? Terus gimana? Kita kan harus menguburnya, Pak. Kalau kok aneh banget sih, bisa balik-balik terus. Kenapa nih, Pak? Mungkin itu sudah azab dia. Selama hidup di dunia, dia selalu melakukan perbuatan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.